Oke, ini adalah hasil pengukuran salah satu. Nah, ini cara ngitungnya kayak gimana ya? Ini didapat hasil koordinat, hasil GPS, ya GPS ya. Jadi ini bukan hitungan. Kemudian ini juga hasil GPS. Kemudian PM2 ini menjadi khusus nanti karena Anda harus menentukan bahwa PM2 adalah di bawah ini nanti akan dikopaskan ke PM2. Jadi PM2 ini dihitung menggunakan ini ditambah jarak datar sin radians 4 benar itu ya. Ini juga ini ditambah jarak cos radians 4 benar, kemudian z nya ditambah dari beda tinggi ya. Oke benar, ini dari tinggi alat 148 ditambah jarak datar tangan radians 90 min 90 dd tepung 2 kali min E7. E7 itu adalah PT. Oke benar ya, dapatkan ini. Oke, kemudian untuk ini koordinat ini, maka kita copy kemudian kita paste value di sini sehingga mendapatkan nilai ini. Jadi nilainya sama. Oke, kemudian di PM1 ini kan dibidik ya, ini kan dibidik toh, dibidik dapat nilai ini kan, dapat nilai ini. Tapi ini nanti kita tidak perlu menghitung nilai koordinat PM1, ini nanti tidak perlu dihitung. Jadi yang perlu dihitung adalah nilai azimutnya saja ya. Ini juga nggak perlu, nanti ini nggak perlu, ini nggak perlu, tapi walaupun diukur ya. Sorry, apa ini tidak perlu, bisa hapus saja. Kemudian ini yang akan kita hitung, yang kita hitung adalah koordinat dari BM2 ke BM1. Kalau ini kan BM1 ke BM2, nilainya berapa? 4 derajat. Kalau digambarkan itu seperti ini. View. Brightness-nya saya hapus dulu biar kelihatan ya. 4 derajat itu berarti posisinya ada di sini. Lebih toh. Ini kan gini kan, karena yang 0 derajatnya kan dia ada di sini ya, otomatis ya. Ini kan itu toh. Nah ini kan, ini utara, ini 4 derajat, sehingga kalau ini adalah BM1, ada pen ya, gini aja. Ini adalah BM1, ini adalah BM2. Maka sekarang ditanyakan bahwa azimut BM1 BM2 itu sama dengan 4 derajat, maka azimut BM2 BM1 itu kan sama dengan berapa? Sama dengan Oke, untuk menghitung azimut BM1 ke BM2 kan menggunakan kompas mendapatkan 4 derajat, sehingga azimut BM2 ke BM1 itu kan berarti kalau secara geometrinya menjadi seperti ini ya. Utaranya di Rono, utaranya ya, utara itu, maka ini kan ditambah 180 ke sana, ini set gitu 180 toh. Nah 180 kan ke sini, ke arah sini, ini karo di sini 180 set itu tegak lurus toh. Nah ini kan masih ada jeda sekian kan, nah ini kan sama dengan 4 derajat, sama dengan ini dia, sehingga bisa dihitung menggunakan sama dengan 180 ditambah 4, 184. Tapi ada juga untuk menggunakan menghitung azimut BM2 ke BM1 di sini ya, itu bisa menggunakan
nilai ini decrease atan 2 menggunakan sama dengan decrease atan 2 buka kurung R5. R5 itu adalah koordinat X1 dikurangi X2. Ini saya contohkan. Di sini sama dengan decrease atan 2 kurung R5 kan ini ya R5 min R7 itu koma ini koma X7 tutup kurungnya 2 kali enter. Oh ini main ya, ini main, sorry, bukan koma tapi main gitu. Enter. Dapat 176 kan, tapi kan ini kan di kuadran ketiga sehingga perlu kita tambahkan 360 sehingga nilainya 184. Kemudian di sini untuk menghitung ini pasti 184 ya, ini di garis bawah ini nilainya segitu. Kemudian di sini untuk menghitung azimutnya, ini kan sudah azimut ya, sehingga tidak lagi sama dengan nilai yang ada di horizontal. Nilainya harus ditambahkan nanti di sini. Jadi ini sama di sini harus sama dengan ini, saya tambahkan 254 di enter. Ini harus dikunci dulu. Ini dikunci dulu 4 enter. Baru kita drop ke bawah. Ini drop ke bawah tuh gitu tuh ya. Kemudian yang nilainya tidak 360 dikurangi 360, tapi sebenarnya nggak dikurangi pun ini nilainya akan sama. Coba kita lihat ya tuh. Nih misal ini kan nilainya 9882, ini kalau saya harus tambahkan min 360 pasti nilainya sama 2882 tuh, sama juga kan. Sebenarnya nggak apa-apa, nggak 360 kayak gitu. Jadi ini konsep yang praktek 7 sama praktek 8 sama gitu ya. Ini nanti saya share nih datanya dari kelompoknya siapa tadi, dan seterusnya seperti itu, baru kalian gambar di CAD atau di milimeter. Terima kasih.